Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara-saudara kembali dalam kebersamaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini, saat ini, kita akan membaca satu bagian Alkitab dari kitab Kejadian pasal 50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama, mari bersama kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan Allah yang baik atas kehidupan kami. Karena kami menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Ada kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang kami nikmati dan kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini, saat ini, kami mau membaca firman-Mu. Berkati supaya kebenaran firman menjadi berkat bagi kami dan itu akan membawa kami menjadi berkat juga dalam kehidupan bersama dengan banyak orang. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk membaca dan melakukan kebenaran di dalam firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Firman Tuhan berkata, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Dan Bauman adalah seorang warga Amerika Serikat yang giat memberitakan Injil. Dalam suatu kesempatan, ia bersama salah seorang sahabatnya mengunjungi Iran selama 2 minggu. Sewaktu mereka hendak meninggalkan Iran melewati perbatasan, mereka memberikan dokumen untuk dicap agar bisa keluar dari Iran. Selama 6 jam, dokumen diperiksa dan dinyatakan bahwa ada masalah dalam dokumen tersebut. Kemudian mereka membawa Dan ke ruangan terpisah dengan temannya dan memukulinya. Dan mengatakan, mereka memisahkan saya dengan teman saya. Mereka membawa saya ke ruangan berbeda dan memukuli saya selama 6 jam di sana. Saya ditendang dan dipukuli. Setelah itu, Dan bersama temannya dikenakan baju tahanan dan dipenjarakan secara terpisah di ruang bawah tanah. Dan Bauman resmi ditahan di penjara Iran dan terancam hukuman mati dengan 2 tuduhan, yakni sebagai seorang penginjil dan sebagai mata-mata. Di dalam penjara memasuki musim dingin dan sangat kedinginan, karena mesin pemanas ruangan yang biasanya dinyalakan tidak dihidupkan. Hal ini membawa Dan untuk selalu lebih memilih tinggal di dalam biliknya daripada keluar. Ia hanya keluar saat diinterogasi, dan setiap kali diinterogasi di tempat yang sangat buruk dan ada tanda darah di lantai, si interrogator selalu menampar, memukul perut dan menendangnya. Mendapatkan penyiksaan setiap kali diinterogasi, Dan pun sempat putus asa dan hatinya bertanya, jika Tuhan itu baik, mengapa dia mengizinkan saya mengalami ini? Dalam keadaan tersebut ia berpikir, satu-satunya cara untuk keluar dari tempat
itu adalah dengan bunuh diri. Dan ia pun mencoba sebanyak 4 kali. Kali terakhir ia mencoba, ia gagal dan terbaring lemah di lantai. Dan tiba-tiba ia merasakan kehadiran Tuhan. Dan mengatakan kepadanya, di ruangan yang dipenuhi dengan cahaya yang indah, dia melihat Yesus yang kemudian berkata kepadanya, aku mencintaimu, aku menyertaimu. Dan merasakan kasih dan jamahan Tuhan. Jamahan tangan kuasa Tuhan mengubah, dan yang putus asa atas keadaannya menjadi lebih bersemangat menjalani hidup. Dan kemudian ia bertekad mengampuni dan menginjili interrogatornya. Dan kemudian berkata, sewaktu ia sedang diinterogasi, ia mengulurkan tangannya kepada interrogator itu dan berkata, Tuhan, saya akan melihat dirimu selama hidupku setiap hari. Kenapa kita tidak menjadi teman saja? Orang itu terdiam sesaat dan kemudian membalas menjabat tangan, dan air mata menetes di pipi sang interrogator. Dan terjadi hal yang luar biasa, dan bersama sang interrogator yang biasa menyiksanya menjadi sahabat dan melepaskan pengampunan. Dan kemudian ia mendapatkan hal yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, kemudian dia kasihi oleh sang interrogator itu. 9 minggu kemudian, dan dibebaskan oleh pengadilan tinggi Iran. Dan Bauman mengalami tekanan hidup sampai titik terendah. Dan kemudian merasakan hadirat Tuhan yang indah, bahkan mampu mengampuni musuh dan menjadi temannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah kita mengalami situasi dalam kehidupan di mana kita diperlakukan tidak baik, bahkan buruk? Bagaimanakah tindakan kita? Membalas, mendendam, ataukah mengampuni dan memaafkan mereka? Pernahkah juga kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan yang kita jalani, baik suka maupun duka, dipakai Tuhan untuk kebaikan kita? Untuk itu maka tema perundungan kita saat ini adalah Allah merancang kebaikan. Berdasarkan narasi Yusuf setelah kematian ayahnya Yakub dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, narasi ini diawali, kisah ini diawali dengan kematian Yakub dan kegalauan serta ketakutan yang melingkupi saudara-saudara Yusuf yang lain. Teks membahasakan di ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat, Ibraninya Ra'ah, ketika mereka memandang bahwa ayah mereka telah mati, Ibraninya Mut, berkatalah Ibrani Amar, berkatalah mereka, boleh jadi, Ibraninya Lu, jika sekiranya Yusuf akan mendendam, Ibraninya Satam, yang dapat juga diartikan membenci, memusuhi, menaruh dendam terhadap mereka, dan membalaskan, Ibraninya Syub, atau membalikan semua yang dia alami kepada mereka sepenuhnya. Sehingga dalam ungkapan ayat 15, sepenuhnya kepada kita segala kejahatan kita, Ibraninya kolra, semua kejahatan, semua malapetaka, semua keburukan, semua ketidakbaikan yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Hal inilah yang menghantui dan menjadikan mereka takut. Dan kemudian di ayat 16 sampai ayat 17 terlebih dahulu, mereka mengirim atau memerintahkan orang lain. Teks membahasakan menyuruh, Ibraninya Safah, memerintahkan, menyampaikan, Ibraninya Amar, suatu pesan kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya, Ibraninya Ananasana, aku mohon ampunilah. Mohon maafkanlah kesalahan, Ibraninya Pesa, pelanggaran atau pemberontakan saudara-saudaramu, dan dosa, Ibraninya Khata, dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, Ibraninya Ebed Elohim, hamba-hamba Allah ayahmu. Dalam ungkapan Ibraninya, ayah adalah Af. Lalu menangislah, Ibraninya Barak, menangislah Yusuf. Ketika orang berkata, ketika orang berbicara, Ibraninya Davar, demikian kepadanya. Yusuf datang, saudara, demikian kepadanya. Setelah itu, saudara-saudara, barulah kemudian di ayat 18 dikatakan, saudara-saudara Yusuf datang sendiri, Ibraninya Halak, berjalan datang menjumpai dan sujud, Ibraninya Nafal, menyembah, jatuh tersungkur
bersyukur, jatuh bersujud di depan Yusuf. Ibraninya panin, di dekatnya. Serta berkata, kami datang. Ibraninya hine, sesungguhnya kami datang. Sesungguhnya kami datang sebab kami adalah budakmu. Atau kami datang untuk menjadi budakmu. Ibraninya ebed. Tapi kemudian di ayat 19-21 Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, janganlah takut. Ibraninya al-yare, sebab aku inikah pengganti. Ibraninya tahat, sebagai ganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan. Ibraninya kasyaf, kamu telah merancang dalam hati, kamu telah mengadakan persepakatan, kamu bermaksud yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ibraninya tov, untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, dengan maksud melakukan. Ibraninya asa, membuat, melaksanakan, seperti yang terjadi sekarang ini. Ibraninya yomse, seperti hari ini, yakni memelihara hidup. Ibraninya khaya, atau menghidupkan suatu bangsa yang besar. Ibraninya amraf, bangsa yang banyak jumlahnya. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu. Ibraninya kul, menjamin, dan makan anak-anakmu juga. Akhirnya saudara-saudara, narasi ini ditutup dengan ungkapan sang narator, demikianlah ia menghiburkan. Artinya Yusuf menghiburkan. Ibraninya naham, Yusuf membuat nyaman saudara-saudaranya dan menenangkan hati. Ibraninya lev, mereka dengan perkataannya. Ibraninya dafar, berbicara atau berkata dengan ramah. Saudara-saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, maka kita semua diingatkan untuk pertama, orang yang melakukan kesalahan kepada orang lain cenderung serba salah dan dibayangi dengan ketakutan akan pembalasan dari apa yang pernah dilakukan oleh orang lain. Orang yang merancang kejahatan pasti akan berada dalam bayang-bayang ketakutan pada setiap tindakan yang dilakukannya terhadap orang lain. Oleh karenanya, belajar dari kisah saudara-saudara Yusuf, kita semua diingatkan untuk tidak merancang kejahatan bagi orang lain. Sebab terkadang orang-orang seperti inilah yang Tuhan pakai untuk menjadi penolong dalam kesesakan dan kesusahan bagi kita. Tetaplah berbuat baik. Hal yang kedua, ada banyak orang yang karena gengsi dan malu tidak berani untuk menyampaikan permohonan maafnya, penyesalannya kepada orang yang telah mereka sakiti secara langsung. Untuk itu mereka sering menggunakan orang lain sebagai perantara untuk menyampaikan maksud itu. Hal yang ketiga, pentingnya mengakui setiap perbuatan salah kita kepada orang yang telah kita sakiti, lukai, bahkan hancurkan. Bukan hanya hatinya, tapi juga terkadang kehidupan keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya, bahkan pelayanan mereka. Jadilah pribadi yang terus rendah hati dalam sikap hidup dan bukan hanya perkataan. Hal yang keempat, kisah Yusuf mengingatkan kita bahwa kekuasaan yang dimiliki tidak menjadikannya sebagai penguasa yang otoriter untuk menggunakan kekuasaannya menindas dan membalas atas setiap perlakuan orang lain kepadanya. Ungkapan aku inikah pengganti Allah mengingatkan saya dan saudara untuk tidak sewenang-wenang dalam kekuasaan yang Tuhan berikan bagi kita. Hal yang kelima, hal yang terakhir, belajar dari Yusuf, pribadi tanpa dendam dan selalu memaafkan. Pribadi yang memahami bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan, sekalipun dalam situasi yang tidak menguntungkan, semuanya dipakai Tuhan untuk kebaikannya. Perkataan Yusuf kiranya menjadi sikap iman kita. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Memang kamu telah merancang yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya. Tetapi Allah telah merancang untuk kebaikan. Selaras dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat nomor 408 yang mengatakan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku.
berikanku. Apa yang kurang dari cara Tuhan mengatur kehidupan kita? Apakah kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan? Atau kita mengampuni? Isaac Friedman mengatakan, pengampunan adalah balas dendam terbaik. Itulah tindakan Yusuf. Itulah tindakan Yusuf dalam ayat yang ke-21. Janganlah takut. Aku akan menanggung. Aku akan menjamin makanmu dan makan anak-anakmu juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman saat ini. Hati kami bersuka cita, hati kami menerimanya, dan kiranya kami akan menjadi alat kesaksian-Mu sebagai surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain dalam setiap tindakan hidup kami yang benar dalam kasih-Mu dan memelihara kehidupan sebagai orang yang beriman dengan terus mengampuni orang lain. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran di saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman yang hidup kekasih jiwa kami berdoa. Amin.